Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang peradilan agama di Indonesia. Yang pertama ialah definisi peradilan dan istilahnya. Peradilan ialah proses mengadili suatu perkara untuk menyelesaikan sengketa hukum di hadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku. Lalu menurut Abdul Ghani Abdullah, peradilan adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan suatu perkara atas nama hukum untuk menegakkan keadilan. Lalu yang kedua ialah pengadilan. Pengadilan ialah suatu lembaga atau institusi tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum, kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan absolut dan relatif. Lalu yang ketiga ialah pengadilan agama, yaitu suatu badan peraturan peradilan agama tingkat pertama yang bertugas mengadili, menyelesaikan, dan memutuskan perkara persengketaan yang dilakukan menurut peraturan dalam agama menggunakan hukum Islam. Lalu hakim. Hakim ialah orang yang memutuskan suatu perkara. Dan yang terakhir adalah hukum acara perdata, yaitu hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan. Lalu di sini ada undang-undang tentang pengadilan dan peradilan agama. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Pasal 1 Tahun 1989, yaitu berisi peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang Islam. Yang dimaksud di sini ialah khusus untuk orang-orang Islam. Lalu yang kedua ialah Undang-Undang Nomor 7 Pasal 49 Tahun 1989 yang berisi kewenangan dari pengadilan agama adalah perkara ditingkatkan pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang yaitu perkawinan, perwarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Lalu selanjutnya ialah cakupan dan batasan studi peradilan agama di Indonesia. Yang pertama ialah kekuasaan negara, yaitu kekuasaan yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lain, dan kekuasaan itu disebut absolut, yakni wilayah kekuasaan daerah. Lalu yang kedua ialah badan peradilan agama, yaitu suatu badan penyelenggara kekuasaan kehakiman, meliputi hierarki, susunan, pimpinan, hakim, panitra, dan unsur-unsur lain dalam strukturnya. Lalu yang ketiga ialah prosedur perkara di pengadilan, yakni mencakup jenis perkara seperti hukum prosedural yaitu hukum acara, dan produk-produk meliputi putusan dan penetapan. Prosedur itu meliputi tahapan kegiatan menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan di pengadilan. Lalu yang keempat ialah perkara dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Lalu yang kelima ialah orang-orang yang beragama Islam sebagai pihak yang berperkara atau bersengketa. Lalu yang keenam ialah hukum Islam sebagai substansi yang dijadikan rujukan dalam suatu proses peradilan, atau bisa disebut rujukan di peradilan agama, yaitu hukum Islam. Lalu yang ketujuh ialah penegak hukum dan keadilan sebagai tujuan. Lalu yang ketiga ialah metode studi peradilan agama di Indonesia. Yang pertama adalah pengkajian rasional. Pengkajian ini dititik beratkan kepada hubungan antara peradilan agama di Indonesia dengan peranata hukum dan peranata sosial lainnya. Yang dimaksud ialah metode ini mencari titik temu antara peradilan agama di Indonesia dengan peranata hukum atau peranata sosial. Lalu yang kedua ialah pengkajian sosiohistoris, yaitu pengkajian ini dititik beratkan kepada perkembangan peradilan agama di Indonesia dalam suatu rentangan waktu tertentu atau dalam suatu kawasan kebudayaan lokal tertentu.
peradilan dalam rentang waktu tertentu ini dilatar belakangi oleh dinamisasi masyarakat pada waktu itu, lalu budaya pada waktu itu, politik, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ialah pengkajian sistematik. Pengkajian ini dititik beratkan kepada peradilan agama di Indonesia sebagai satu kesatuan yang terintegrasi, yang terdiri atas berbagai unsur dan dipandang sebagai suatu sistem otonom. Metode ini juga mencoba menyoroti peradilan agama antara sistem penyelenggara di negara Republik Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah pengkajian aspektual. Pengkajian ini dititik beratkan kepada salah satu bagian unsur peradilan agama di Indonesia. Jadi pengkajian ini merupakan suatu metode di mana seseorang yang membahas peradilan agama di Indonesia dengan tidak membahas secara keseluruhan, tetapi hanya mengkaji pada satu aspek saja. Lalu yang kedua ialah pengkajian perbandingan, yaitu pengkajian ini dititik beratkan pada unsur-unsur persamaan, perbedaan, dan hubungan antara peradilan agama di Indonesia, baik di berbagai kawasan di Indonesia maupun di berbagai kawasan atau negara di dunia. Seperti contoh yaitu peradilan agama di Jawa dibandingkan dengan peradilan agama di Kalimantan Selatan. Ya, pengkajian ini membuat kita menemukan persamaan dan perbedaannya antara kedua peradilan di kedua daerah tersebut. Lalu yang terakhir ialah pengkajian analisis jurisprudensi, yaitu pengkajian ini dititik beratkan kepada pembahasan isi keputusan peradilan agama di Indonesia, baik putusan maupun penetapan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi pengkajian ini merupakan suatu metode di mana seseorang yang membahas peradilan agama di Indonesia dengan mengkaji dan menganalisis produk hukum pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap, baik itu berupa keputusan maupun berupa ketetapan yang dipahami sebagai keputusan yang bermanfaat bagi hakim lainnya, sehingga itu dijadikan sebagai pedoman bagi mereka. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan dari presentator pertama dan materi selanjutnya tentang hubungan studi peradilan agama dengan bidang lain. Adapun yang pertama yaitu tarikh tasyri'. Perkembangan hukum Islam di Indonesia merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi secara berkesinambungan dalam kehidupan masyarakat. Sedang hal yang berkenaan dengan dinamisasi masyarakat itu secara langsung turut mewarnai peradilan itu sendiri, karena peradilan agama berhubungan dengan tarikh tasyri' tersebut. Yang kedua, Risalatul Qadha al-Umar. Ini merupakan surat Umar bin Khattab sebagai khalifah kepada Abu Musa al-Asy'ari, yaitu seorang qadhi untuk daerah Kufah. Surat ini berisi tentang hukum acara yang mengatur bagaimana seharusnya hakim memeriksa perkara, dan ini menjadi dasar-dasar hukum acara dalam kajian fikih Islam. Berhubungan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah termasuk membicarakan hukum acara peradilan agama di Indonesia, maka hal itu berhubungan erat dengannya. Yang ketiga adalah Majalah Al-Ahkam Al-Adaliyah. Ini dijumpai di Kerajaan Turki Utsmani dan ini dijadikan sebagai literatur dan rujukan beracara dalam bidang hukum material. Memperhatikan keberadaannya sebagai sumber rujukan, proses penyusunan dan sistematisnya mempunyai kesesuaian dengan kompilasi hukum Islam di Indonesia. Karenanya kedua hal ini dipahami memiliki hubungan yang erat. Yang keempat adalah Siyasah Syariah. Ini berbicara tentang bagaimana penerapan hukum dalam masyarakat, baik melalui infrastruktur sosial maupun melalui suprastruktur. Demikian juga halnya dengan keputusan peradilan agama itu sendiri, yang sifatnya bervariasi, kendatipun kasusnya sama, tetapi dengan sosio, budaya, dan politis yang berbeda. Karenanya kedua hal itu dipahami mempunyai hubungan yang erat. Yang kelima adalah Al-Qadha fil Islam.
adalah peradilan Islam yang berdasar kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Berhubungan, peradilan agama adalah peradilan khusus bagi orang Islam dalam rangka menjalankan syariat dalam bidang-bidang tertentu. Maka persamaan kedua hal ini sangat dominan sekaligus mempunyai hubungan yang erat. Yang keenam adalah fikih munakahat, fikih mawaris, dan fikih muamalah. Wewenang absolut peradilan agama meliputi bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, dan ekonomi syariah. Sejalan dengan ini, maka peradilan agama di Indonesia mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum perkawinan Islam, hukum kewarisan Islam, hukum perwakafan, dan hukum sesama manusia. Dan dalam hal ini dibatasi pada ekonomi syariah. Dan yang terakhir adalah hukum acara. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara tegas menyatakan bahwa hukum acara peradilan agama adalah hukum acara perdata pengadilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut. Dengan demikian, kajian peradilan agama terhadap hukum acara perdata pengadilan umum adalah sesuatu yang mutlak dilakukan. Selanjutnya adalah tentang kekuasaan kehakiman. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara ada tiga, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Adapun kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Pasal 24 Undang-Undang 1945 pasca amandemen bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya menurut undang-undang. Adapun tugas pokok kekuasaan kehakiman yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Tentang fungsi kekuasaan kehakiman yaitu A. Fungsi pokok berupa fungsi mengadili, dan B. Fungsi pengawasan, C. Fungsi memberi nasihat, D. Fungsi mengatur, E. Fungsi menguji material, dan F. Fungsi D dan E hanya dimiliki oleh Mahkamah Agung. Fungsi A, B, C selain dimiliki Mahkamah Agung juga dimiliki oleh pengadilan lain di bawah Mahkamah Agung. Yang selanjutnya, bagan sistem peradilan di Indonesia. Lembaga yang tertinggi adalah Mahkamah Agung. Di bawahnya ada pengadilan tinggi. Di bawah pengadilan tinggi ada pengadilan negeri yang bersifat umum. Yang selanjutnya ada pengadilan tinggi agama, yang di bawahnya adalah pengadilan agama yang bersifat agama. Selanjutnya ada pengadilan tinggi militer, yang di bawahnya adalah pengadilan militer yang bersifat militer. Dan selanjutnya pengadilan tinggi tata usaha negara, yang di bawahnya ada pengadilan tata usaha negara dan yang bersifat administrasi. Mungkin itu dari presentasi kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.